Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku, Dewi. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk dari ketimpangan sosial, yang dimana hal ini disebabkan karena adanya perubahan sosial dan terjadi di tengah-tengah globalisasi. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya bentuk ketimpangan sosial ini dikategorikan menjadi dua, yakni bentuk ketimpangan sosial ekonomi dan bentuk ketimpangan sosial non-ekonomi. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai ketimpangan sosial ekonomi. Ketimpangan sosial ekonomi ini berkaitan dengan pendapatan dan juga kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Nah, contoh dari bentuk ketimpangan sosial ekonomi yang pertama itu ada ketimpangan antara desa dan kota. Nah, dari kata tersebut kita dapat ketahui bahwa desa dan kota itu pasti memiliki suatu perbedaan. Nah, perbedaan-perbedaan tersebut yang terlalu mencoloklah yang dapat kita katakan sebagai suatu ketimpangan. Contoh dari ketimpangan antara desa dan kota dapat saya contohkan yaitu ketimpangan di bidang pendidikan, di bidang infrastruktur, di bidang SDM-nya, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya ada ketimpangan sosial antar wilayah. Ketimpangan sosial antar wilayah ini terjadi karena tidak meratanya pembangunan antar wilayah. Contohnya adalah pembangunan di daerah kota dengan daerah desa, pembangunan di barat Indonesia dengan timur Indonesia, pembangunan di kota, dan juga pembangunan di daerah perbatasan. Nah, perbedaan tersebut akan menyebabkan suatu ketimpangan karena masyarakatnya tidak akan mendapatkan fasilitas yang sama. Contohnya masyarakat desa tidak akan mendapatkan fasilitas yang sama dengan masyarakat kota. Nah, yang selanjutnya adalah adanya ketimpangan aset. Ketimpangan aset ini terjadi ketika penyebaran aset seperti tenaga kerja, modal, dan lain sebagainya itu tidak merata dan hanya berpusat pada industri-industri besar, sehingga industri kecil seperti UMKM, industri mikro, dan lain sebagainya itu tidak dapat berkembang karena mereka itu tidak memiliki aset ataupun modal. Dan ini menyebabkan yang berkembang itu hanyalah industri-industri besar. Jadi industri kecil ini akan semakin meredup bahkan mati seperti itu. Nah, selanjutnya ada ketimpangan ekonomi antar sektor. Ketimpangan ekonomi antar sektor ini artinya adalah terjadinya suatu pemusatan yang lebih intens terhadap sektor lain, sehingga sektor yang lain-lainnya tersebut menjadi diabaikan atau dikesampingkan. Saya contohkan adalah terjadinya pemusatan terhadap sektor industri, sehingga sektor lainnya seperti sektor pariwisata, sektor budaya seperti itu menjadi lebih redup karena orang-orang itu lebih terfokuskan terhadap sektor industri tersebut. Jadi industri pariwisata dan lain-lainnya itu tidak dikenal masyarakat ataupun tidak terlalu berperan dalam suatu negara. Contohnya di sini adalah saya misalkan pedagang-pedagang kecil ataupun PKL ini yang bergerak di industri kuliner tidak memiliki tempat untuk berdagang ataupun digusur karena tempat yang biasanya mereka gunakan untuk berdagang itu telah berubah menjadi tempat industri mebel dan lain sebagainya. Jadi di sektor kuliner ini sudah tidak diperhatikan lagi karena tempatnya itu sudah diambil, dan inilah yang dimaksud dengan ketimpangan. Nah, yang selanjutnya ada ketimpangan antar golongan ekonomi. Ketimpangan antar golongan ini terjadi antara dua golongan. Saya contohkan di sini adalah golongan pekerja terampil dan golongan pekerja kasar yang memiliki tingkat kesejahteraan yang berbeda. Saya contohkan di sini adalah dari keselamatan kerjanya, dari penjaminan masa depan, penjaminan kesehatan, dan lain sebagainya itu berbeda karena mereka bekerja di sektor yang berbeda dan juga perusahaan yang berbeda dan memiliki status yang berbeda juga.
itu tadi merupakan contoh-contoh dari ketimpangan sosial ekonomi. Sekarang kita akan beralih ke ketimpangan sosial non-ekonomi. Contoh dari ketimpangan sosial non-ekonomi ini, yang pertama saya contohkan adalah ketimpangan sosial terhadap gender tertentu. Jadi, dalam kasus ini terjadi suatu perbedaan antara gender-gender, yaitu saya contohkan itu adalah perempuan cenderung dikesampingkan ataupun tidak diberikan suatu kesempatan yang lebih luas dibandingkan kaum laki-laki. Jadi dapat kita katakan di sini adalah budaya patriarkinya masih sangat kuat, dan hal inilah yang dinamakan dengan ketimpangan karena terjadi perbedaan kesempatan, perbedaan perlakuan terhadap wanita dengan laki-laki. Selanjutnya ada ketimpangan pendidikan. Ketimpangan pendidikan ini terjadi karena ada banyak faktor, yaitu saya katakan yang paling lumrah adalah faktor kemiskinan. Yang kedua adalah faktor dari pembangunan yang tidak merata, faktor lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, menurut saya yang paling berperan dalam memajukan pendidikan agar tidak terjadi ketimpangan ini adalah pemerintah, karena pemerintah memiliki wewenang untuk membangun ataupun membuat infrastruktur berupa sekolah gratis dan lain sebagainya. Selain itu juga ketimpangan pendidikan ini tidak hanya berlaku di daerah Indonesia, melainkan Indonesia tersendiri pendidikannya itu masih tertinggal daripada negara-negara lain, dan hal inilah yang dinamakan dengan ketimpangan. Jadi dari teknologi dan lain sebagainya itu masih tertinggal seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada ketimpangan di bidang hukum dan juga politik. Biasanya orang-orang yang mengalami ketimpangan tersebut ataupun perbedaan-perbedaan akses tersebut adalah orang-orang dari kaum masyarakat miskin, mahasiswa, perempuan, kaum buruh, dan lain sebagainya. Jadi mereka ini mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan orang-orang selayaknya. Jadi terjadi ketimpangan di situ. Selanjutnya ada ketimpangan akses terhadap sarana-sarana publik. Seperti kalau dalam pengamatan saya, orang-orang yang mengalami perbedaan dalam akses sarana publik ini kebanyakan adalah penyandang disabilitas, di mana mereka ini tidak mendapatkan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Contohnya itu adalah trotoar yang masih belum berstandar internasional dan lain sebagainya, sehingga mereka itu susah dalam bepergian untuk mengakses hal-hal yang mereka butuhkan seperti itu. Terakhir ada ketimpangan ras dan juga etnik. Nah, ketimpangan ras dan juga etnik ini erat kaitannya dengan diskriminasi. Nah, diskriminasi ini terjadi ketika seseorang itu mengetahui bahwa ras atau etnik mereka tersebut memiliki stereotip ataupun dilabel sebagai ras yang tidak baik seperti itu. Jadi dalam mengakses hal-hal yang berbasis publik, mereka itu mengalami kesusahan. Nah, sekian dari video saya kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan terima kasih.